Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita Bapak Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, marhaba, alhamdulillah. Ustadz, ini antum live dari Amerika ya Ustadz? Ya, live langsung dari Amerika, baru mendarat semalam. Berarti jam berapa di sana ya Ustadz? Sekarang sudah hampir jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya. Kita jam 10 siang nih Pak Ustadz. Ya, beda 12. Perbedaan waktu yang sangat jauh ya Ustadz, Amerika dan Indonesia. Tapi terima kasih Ustadz Samsi Ali telah hadir tengah-tengah kita di keluarga besar SD Islam Al-Darubis Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Siap, insya Allah. Tentu kami sedang Ustadz, antum bisa hadir di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Ibu Ketua PIKOM sudah mengucapkan ahlan wa sahlan kepada antum hadir tengah-tengah kajian online. Rasa-rasanya Amerika Indonesia tidak jauh kalau seperti Pak Ustadz ya. Ya, dekat. Semua jadi dekat sekarang. Dekat. Amin. Ustadz, sebelum ini kan temanya kita kan dibutuhkan para masuk. Tapi izinkan kami Pak Ustadz membacakan apa namanya. Baik. Coba 09. American Muslim Center New York USA, Presiden of Nusantara Foundation yang di Amerika, beliau ini menetap di Amerika. Beliau adalah PhD Ilmu Politik Southern California University, Sarjana MA Studi Perbarengan Agama Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan juga beliau sarjana Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan beliau dulunya pernah nyantri yaitu di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Kumbara Makassar. Profesor Experian ini sangat bangga sekali Ustadz kita hari ini. Beliau ada seorang direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, Amerika 2005 sampai sekarang. Sangat luar biasa. Tadi kita saksikan video beliau juga seorang imam, beliau seorang pendiri pesantren yang namanya juga pendiri yayasan Nusantara Foundation sampai sekarang. Dan juga di asisten di bawah juga penggagas dan pendiri pesantren Nusantara Madani. Kalau di Amerika, di luar negeri, Nusantara pasti identiknya adalah Indonesia. Kira-kira mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan sisi yang lain tentang pesantren ini, di samping juga nanti juga sisi dibutuhkan seorang perempuan yang bapak. Bapak Ibu semuanya, mungkin kami tidak membacakan semuanya, sudah tergambar di layar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa membaca dengan baik. Ustadz Imam Samsi Ali. Ya. Ustadz, saya kira saya tidak panjang-panjang, langsung saja kita dengarkan semuanya Bapak Ibu semua kajian keagamaan bersama Ustadz Imam Samsi Ali LCMA. Kepadanya waktu tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz moderator kita Pak Malikul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Ketua Yayasan BSD dan seluruh jajaran, Bapak Ketua Harian dan seluruh jajarannya, para kepala sekolah yang hadir bersama kita dan seluruh yang memiliki otoritas dan tanggung jawab di Al-Azhar BSD ini.
para orang tua, maupun hadirin dan hadirat yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu saya sangat senang sekali, apalagi dalam pengenalan tentang sekolah Al-Azhar tadi, ada penekanan kepada upaya pembentukan karakter. Saya kira kata orang di dunia ini tidak kurang orang yang pintar. Dan kalau kita ambil lebih spesifik lagi, saya yakin di negara kita juga, Indonesia, tidak kurang orang yang pintar. Tapi yang susah untuk kita temukan dan merupakan mutiara dari sekian banyak itu adalah orang-orang yang berkarakter, berakhlakul karimah. Dan oleh karenanya akhlak itu menjadi esensi dasar daripada ajaran agama kita. Maka wajar saja kalau Nabi seolah-olah menyimpulkan bahwa tujuan risalahnya, tujuan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka mendengarkan bahwa Al-Azhar ini memberikan penekanan pada upaya pembentukan karakter tentu cukup membahagiakan dan menyenangkan. Kita punya optimisme bahwa masa depan generasi kita akan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, tentu pertama-tama kita semua menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New York, saya diberikan kesempatan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam sebuah acara yang sangat mulia ini. Tentu saya apresiasi pertama kali panitia yang telah memilih sebuah judul yang sangat inovatif. Sebab yang saya kenal, kata baper itu biasanya negatif. Tapi karena inovasi ibu-ibu ini kiranya menjadikan kata ini sangat positif pada malam hari ini. Artinya dibutuhkan ibu pembawa perubahan. Bawa perubahan jadinya baper. Luar biasa inovasi ibu-ibu kita. Ini yang memang saya sering sampaikan di mana-mana bahwa ibu-ibu Indonesia itu inovasinya luar biasa. Masak beras jadi nasi, nasinya basi dikeringkan, lalu kemudian digoreng jadi kerupuk. Kerupuknya pun bisa jadi kue di kemudian hari, kan begitu ya. Ya, jadi luar biasa ibu-ibu kita di Indonesia itu inovasinya luar biasa, termasuk upaya mencari judul dari sebuah acara. Ya. Alhamdulillah. Kesyukuran kita yang terbesar tentunya bahwa kita ditakdirkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mulai karena begitu penting yang namanya ma'rifatullah dalam kehidupan kita. Bahwa ma'rifatullah itu adalah fondasi, adalah motivasi, adalah kekuatan hidup kita. Orang yang tidak mengenal Allah, sehebat apapun kehidupannya, pasti akan goncang. Dan yang kami sampaikan ini bukan sekedar teori, bukan konsep. Tapi pengalaman yang cukup lama kami alami di kota New York. Kota di mana dikategorikan sebagai jantung kapitalisme dunia. Disinilah Wall Street berada. Kalau Wall Street batuk-batuk, maka demam perekonomian dunia. Tapi kita melihat bagaimana goncangnya kehidupan manusia jika Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Ada satu kisah yang sering saya sampaikan di mana-mana. Ada seorang ayah dan anaknya biasanya di akhir pekan, hari Sabtu atau hari Ahad, keluar ke jalan membagi-bagi flyer pengenalan tentang Islam. Hingga suatu ketika di salah satu hari Minggu, tiba-tiba hujan keras. Maka ayahnya kemudian memutuskan untuk tidak melakukan kebiasaan pada hari itu. Tapi rupanya anaknya yang berumur sekitar 11-12 tahun ini sudah terobsesi untuk membagi-bagi flyer tentang Islam itu di jalanan. Maka beberapa saat kemudian tidak ada orang yang lewat. Sudah hampir kembali ke rumah, tiba-tiba matanya tertuju ke sebuah pintu yang tidak jauh dari rumahnya. Maka dia datangi pintu itu, dia ketuk pintu itu untuk sekedar berniat memberikan flyer. Ya, memberikan sebuah kertas pengenalan mengenai Islam kepada pemilik rumah. Diketuk pertama kali nggak ada yang buka, diketuk kedua kali tidak ada yang buka. Lalu dia ketuk ketiga kalinya dan sudah bersiap-siap untuk meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba ada perempuan yang membuka pintu sambil sedang menangis. Kelihatan matanya sedang bercucuran air mata.
Oleh sang anak kemudian ditanya, kenapa menangis? Sang ibu itu hanya menjawab, tidak apa-apa. Lalu sang anak kemudian memberikan secari kertas yang memberikan pengenalan tentang Islam. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Cerita berlanjut pada hari Jumat ke depannya. Tiba-tiba ada seorang wanita datang ke masjid yang tidak jauh dari rumah anak tersebut dan mencari anak yang berumur sekitar 11-12 tahun. Oleh imam masjid itu ditanya, kenapa mencari anak itu? Dia bercerita bahwa pada hari Ahad yang lalu, dia sudah bersiap-siap bunuh diri. Karena dia ditinggalkan oleh suaminya dan lain sebagainya. Di tengah bersiap-siap untuk gantung diri itulah dia mendengarkan sayup-sayup pintunya ada yang mengetuk. Dan ternyata itulah anak itu. Maka ketika dia membaca pertama kali kertas yang diberikan oleh anak tadi kepada sang ibu, sang wanita tadi, yang pertama dia baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most compassionate, the most merciful, kata orang Inggris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu melihat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini, ibu ini kemudian tersadarkan bahwa penderitaan apapun yang dirasakan dalam dunia ini, ternyata ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada Tuhan pencipta langit yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka dia pun tidak jadi bunuh diri karena kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Tapi intinya adalah bahwa mengenalnya kita Allah ini akan Allah Subhanahu wa taala ini harusnya menjadi fondasi kehidupan kita. Harus menjadi pijakan di dalam kita melangkah di lorong-lorong kehidupan ini. Bahwa betapa banyak tantangan, betapa banyak rintangan, apalagi di saat-saat Covid seperti ini, pastilah tantangan itu ada. Tapi orang beriman tidak pernah frustrasi, tidak pernah berkecil hati, apalagi putus asa di dalam menghadapi tantangan itu. Kenapa? Because we have Allah, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita tentunya juga tidak kalah pentingnya bahwa kita dipilih menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Dan Islam kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang bagian dari umat Islam yang tinggal di tengah-tengah non-Muslim, saya berani mengatakan bahwa semakin kita tinggal berada di tengah-tengah non-Muslim ini, akan semakin kita merasakan betapa luar biasanya kenikmatan dalam bentuk iman dan Islam ini. Kenapa kita yang tinggal di negara mayoritas Muslim terkadang kata orang Inggris, we have taken it for granted. Kita sudah ambil sebagai sebuah jaminan. Seolah-olah karena kita lahir dari ayah dan ibu yang Muslim, lalu kemudian kantung surga sudah ada di kantong kita, kunci surga sudah ada di kantong kita. Padahal Islam ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan ini sangat-sangat luar biasa. Perkenalan kita, interaksi kita kepada teman-teman non-Muslim menjadikan kita semakin tertantang untuk mengenal apa sih sesungguhnya Islam itu. Dan semakin kita menemukan bahwa Islam ini adalah agama yang dahsyat, yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum saya masuk ke Zoom ini, tadi saya menonton sebuah interview. Interview itu melibatkan Oprah Winfrey. Ini salah seorang wanita yang sangat kaya raya di Amerika Serikat, berwarna kulit hitam. Mewawancarai istrinya Harry, bernama Meghan. Harry ini adalah salah seorang prince di Inggris, yang bungsu anaknya dari Lady Diana. Nah, salah satu topik atau isu, subjek yang disampaikan oleh Meghan adalah bahwa dia pernah menjadi pelayan di restoran, sampai menjadi aktris, pemain film, bintang film, dan kini menjadi istri seorang pangeran di Inggris. Tapi apa kata beliau? Dari semua pekerjaan dan gelar yang pernah saya dapatkan itu, tidak ada yang paling menjadikan saya mulia lebih daripada ketika saya dipanggil sebagai seorang ibu. Ini tentu satu poin penting yang harus kita catat. Bahwa gelar ibu itu adalah gelar yang termulia dalam kehidupan seseorang. Yang kita laki-laki tentunya pasti akan iri hati kepada kaum wanita. Karena gelar itu adalah secara eksklusif adalah miliknya wanita. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan saya juga. Kenapa Harry dan Meghan saat ini keluar dari kerajaan?
keluar dari royal family, tidak ingin menjadi anggota kerajaan Inggris. Ternyata baru tadi kita mendengarkan salah satu di antaranya adalah betapa rasisme bahkan di dalam royal family, di lingkungan kerajaan Inggris itu pun sendiri sangat tinggi sekali. Salah satu hal yang diperbincangkan sebelum Harry dan Meghan meninggalkan Inggris adalah kekhawatiran keluarga raja atau keluarga ratu. Kira-kira anak Meghan ini nanti warna kulitnya akan sangat hitam atau kurang hitam. Manusia sekarang ini masih menghakimi orang berdasarkan warna kulitnya. Mendengarkan wawancara ini Bapak dan Ibu sekalian menjadikan saya kemudian semakin bangga dan kagum sebagai seorang Muslim. Bahwa alhamdulillah agama Islam inilah yang mengajarkan yang disebut dengan kesetaraan yang sejati. Kesetaraan yang bukan main-main. Tapi kesetaraan yang berdasarkan iman. Keyakinan kita bahwa tidak ada yang superior, tidak ada yang hebat, tidak ada yang tinggi di dalam kehidupan ini kecuali satu, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia siapapun, hitam, putih, berwarna apapun kulitnya, dari latar belakang apapun rasional etnisnya, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan, yaitu hati dan karya semata. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersyukur dan bangga dengan keislaman kita ini. Kita ambil Islam ini sungguh-sungguh. Makanya Al-Quran mengatakan khudhil kitaba biquwah. Ambillah kitab suci ini sungguh-sungguh. Ambillah Al-Quran ini sungguh-sungguh. Yakinilah agama Islam ini sebagai kebenaran. Dan yakinlah bahwa agama Islam ini adalah jalan hidup yang telah dipilih untuk kita semua sebagai sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang wanita tentunya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa wanita dalam agama Islam adalah dua sisi ya, dari mata koin. Wanita laki. Wanita dan laki dalam agama Islam adalah dua sisi dari sebuah koin atau sebuah mata uang. Artinya apa? Berbicara tentang kesetaraan gender yang selama ini paling sering didiskusikan, bahkan kesalahpahaman yang sangat luar biasa kepada agama kita seolah-olah bahwa Islam tidak mengajarkan kesetaraan gender, ternyata diingkari oleh Al-Quran sejak awal. Kenapa? Tentu banyak sekali alasan-alasan yang kita sampaikan. Tapi pertama, saya ingin memulai dengan bahasa Al-Quran tentang wanita itu sendiri. Minimal ada 3 nama yang diberikan. Yang pertama adalah mar'ah. Mar'atun. Dan mar'atun bisa juga berarti mir'atun, artinya cermin. Bahwa wanita itu adalah refleksi cermin dari kehidupan. Wanita dalam sebuah negeri, kalau masih baik, bertanggung jawab, melakukan tugas secara baik, insya Allah negeri itu akan aman. Bukan berarti laki-laki kemudian seenaknya saja, bukan. Tapi maksud saya, salah satu penentu utama apakah sebuah negeri akan baik atau rusak, ditentukan oleh bagaimana tanggung jawab para kaum ibu dan wanita itu. Maka wanita adalah mir'atun, cerminan daripada kehidupan manusia itu. Maka disebut mar'ah, mir'at. Dan yang kedua adalah bahwa dari kata mar'ah itu ada marwah. Kalau dalam bahasa Indonesia marwah. Muru'ah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Kehormatan, kemuliaan. Bahwa wanita itu berada di garda terdepan untuk menyelamatkan kehidupan, keselamatan, kehormatan kehidupan manusia. Nah, ketika manusia sudah kehilangan kehormatan, maka sesungguhnya manusia akan jatuh ke dalam kehinaan yang luar biasa. Maka tanggung jawab sebagai mar'ah ini penting untuk kita ambil. Sebagai wanita tentu laki-laki ikut tanggung jawab tentunya. Mohon maaf saya laki-laki berbicara tentang wanita. Jadi bukan berarti kalau kita menyampaikan penekanan tanggung jawab wanita, laki-laki seenaknya saja, bukan. Yang kedua penamaan dalam Al-Quran adalah Nisa'un. Ada surah khusus bernama An-Nisa. Nah kata Nisa ini tentu ada aspek negatif karena dari kata Nisa'un itu berasal juga nasyayansa nisyanun. Bahwa wanita memang salah satu yang mungkin bisa menjadi kekurangannya, pada laki-laki ada kekurangan yang lain. Salah satu yang ada pada kekurangan wanita itu adalah mudah lupa. Mudah lupa. Dan itulah sebabnya dalam hal kriminal misalnya, di dalam hukum syariah Islam, maka ketika wanita memberikan kesaksian, maka diperlukan 2 sebanding 1 laki-laki. Ini bukan diskriminasi. Allah Maha tahu bagaimana tingkatan ingatan wanita, apalagi sudah melibatkan emosi.
Maka ini bisa menjadikan wanita banyak mengalami lupa. Maka disebut nisyanun atau nisaun dari kata nisyan juga tadi. Tapi jangan lupa, dari kata nisaun juga ada kata unsun. Apa artinya unsun? Artinya wanita itu adalah sumber ketenangan kita. Sumber ketenterangan hidup. Makanya Al-Quran mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu sakinah. Dan sakinah itu berarti ada ketenangan, ada unsun di situ. Rasa tenang yang berasal dari jiwa yang paling dalam. Itu nama yang kedua. Tentu nama yang ketiga yang paling populer adalah ummun. Yang disebutkan juga di dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW. Wanita dikenal sebagai Dan itu berarti tempat kembali. Fa ummuhu hawiyah. Sejauh-jauh kita berjalan, bagaimanapun nakalnya seorang anak, maka anak itu akan kembali memeluk orang ibunya. Kenapa? Karena di ibu itu ada rasa yang tidak bisa kita lepaskan. Ada cinta yang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut unconditional, yang memiliki kondisi persyaratan. Pokoknya cinta saja dari ibu kita itu. Maka dia sebagai ummun, di mana kita merujuk selalu. Anak ketika menangis kembali memeluk ibunya. Rujukan kita semua. Nah tentu kata ummun ini juga bermakna imamun. Amma ya ummun wa imamun. Bahwa wanita itu walaupun mungkin tidak menjadi imam ketika kita sholat. Karena itu aturan syariat kita. Tapi ternyata imam dalam kehidupan kita. Makanya ada ummul qura. Ya, rujukan kampung-kampung. Rujukan kota-kota. Itu Mekah. Al-Mukarram. Maka ibu itu adalah merupakan imam kita. Di dalam membangun kebaikan dalam kehidupan ini. Imamlah yang mempersiapkan generasi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama, bagaimana Islam memandang wanita. Begitu sangat terhormat dan begitu sangat penting. Ada tuduhan-tuduhan yang negatif kepada agama Islam perihal tentang wanita ini. Seolah-olah agama kita ini diskriminatif kepada kaum wanita. Menjadikan wanita-wanita kemudian menjadi kelas 2 di dalam tatanan kemasyarakatan. Padahal kalau kita jujur dengan agama kita, dan kita pelajari agama kita secara jujur, kita akan menemukan bahwa tidak ada konsep manapun di dunia ini, baik itu bersifat agama maupun non-agama, yang bisa menandingi Islam dalam hal kesetaraan gender, kesetaraan wanita dan laki-laki. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Pertama tentu karena saya sudah diberikan kesempatan berdiskusi dan berdialog dengan banyak teman-teman non-muslim. Yang kedua, bahkan saya sering diminta menjadi pembicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika ada namanya konferensi wanita. Ya, ada satu masa di Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York ini, dalam satu pekan itu, satu minggu itu hanya wanita yang dibicarakan. Ya, misalnya saya diundang bicara di situ. Maka saya menemukan bahwa ternyata Islam ini adalah agama yang paling memberikan kesetaraan gender. Wanita dan laki itu adalah setara, bukan berarti sama. Nanti saya akan membicarakan apa beda antara setara dan sama. Kalau kita melihat dari kesetaraan itu sejak Adam dan Hawa alaihissalatu wassalam, awal penciptaan. Baca surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam. Dan kami Allah mengatakan, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu dalam syurga. Allah tidak mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di syurga dan ajak bersamamu istrimu. Sebuah ungkapan yang mengungkapkan bahwa syurga adalah milik bersama. Syurga adalah tempat bersama antara Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan muthanna. Kalau bahasa lain kan satu tunggal, lalu kemudian dua sudah menjadi jamak. Tapi dalam bahasa Arab ada satu, ada muthanna, dan ada baru jamak, 3 ke atas. Nah di situ Allah mengatakan wa kula, dua, kamu berdua, minha, makan, nikmati dalam surga itu bersama-sama. Artinya apa? Di sini pun kelihatan kesetaraan gender itu. Ada hak untuk menikmati kehidupan secara setara, secara sejajar. Itulah perintah Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara. Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Ada kesetaraan di depan hukum. Fatakuna minadh dhalimin. Konsekuensi melanggar hukum setara. Kedua-duanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma, maka keduanya digelincirkan, digoda. Oleh siapa? Oleh iblis, oleh syaitan laknatullah alaih. Ada konsep agama yang mengatakan begini, bahwa ketika iblis datang kepada lelaki itu, Adam, untuk menggoda Adam memakan buah terlarang itu, ternyata Adam itu imannya kuat. Dia tidak tergoda. Lalu apa iblis lakukan? Dia datangi perempuan itu,
dan perempuan itulah yang kemudian memakan buah pohon itu. Setelah dia makan, ternyata dia merasakan enak. Dialah perempuan itu yang menggoda suaminya, maka suaminya pun memakan buah terlarang itu. Bapak dan Ibu sekalian, konsep seperti ini siapa yang disalahkan? Ya iblis dan wanita itu. Maka seolah-olah wanita itu adalah tangan kanannya iblis. Tapi dalam agama Islam tidak ada konsep seperti itu. Maka sekali lagi kita berani mengatakan bahwa konsep kesetaraan gender dalam agama Islam ini telah hadir sejak awal penciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana dalam agama Islam disebut lelaki dan wanita adalah libasun, pakaian, libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kalian, kata Al-Quran. Apa itu pakaian? Saling menutupi. Ya tentu saling sesuai, ada kesesuaian. Jadi jangan kemudian gambar kita diroba-roba jadi hakim. Jangan kemudian ya pakaian yang berukuran S diberikan kepada yang L. Ya dalam agama Islam itu ada kesesuaian antara laki-laki dan perempuan. Ada penyesuaian kejiwaan, ada penyesuaian karakter, ada penyesuaian kebutuhan dan sebagainya. Ini sangat penting untuk disadari. Betapa yang namanya kesetaraan gender dalam agama Islam sangat dalam. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahkan dalam surah Al-Laili Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha. Demi malam ketika sedang gelap gulita, ketika siang ketika sudah bersinar, dan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa setelah malam dan siang disebutkan laki-laki dan perempuan? Untuk Allah menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu terjadi alternation. Ada pergantian di dalam kehidupan. Ada saling melengkapi. Tidak ada malam tanpa siang. Dan tidak ada siang tanpa malam. Demikian juga laki-laki dan perempuan di dalam pandangan agama kita. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW penuh dengan pemuliaan kaum wanita. Ada seorang sahabat, dan semua hadis ini sudah kita kenalkan. Datang kepada Rasulullah SAW, siapa yang harus saya hormati dan cintai Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Kedua kalinya ibumu. Ketiga kalinya ibumu. Keempat kalinya baru mengatakan, ayahmu. Loh, ini saya sebagai seorang ayah yang punya anak 6 orang. Ya tentu kalau ada yang datang kepada saya bahwa kamu mah dicintai 1 kali dibanding 3 kali dengan istrimu. Tentu protes kan? Tapi kenapa saya tidak protes? Karena saya memahami betul mindsetnya Rasulullah SAW ketika itu. Bahwa di saat-saat justru orang Arab tidak menghormati wanita, Rasulullah datang untuk membalik stigma itu, persepsi itu bahwa wanita itu kurang terhormat. Rasulullah ingin mengangkat derajat wanita. Dan ingin menyampaikan kepada kaum Arab ketika itu, bahwa dari sekarang, kamu semua sekalian harus menghormati wanita bahkan lebih daripada laki-laki itu. Itulah agama Islam kita Bapak dan Ibu sekalian. Sayang sekali memang bahwa di dalam kita memahami ajaran agama Islam ini kerap kali ada pemahaman-pemahaman yang bersifat kultural. Dan culture budaya itu terkadang justru tidak sejalan dengan ruh atau semangat keislaman. Bagaimana misalnya sebuah negara pernah melarang kaum wanita mengendarai mobil. Lalu kemudian kami yang di Amerika Serikat ini agak kelabakan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di mana dalam agama Islam itu wanita dilarang? Atau kenapa agama Islam itu melarang wanita mengendarai mobil? Saya katakan kok tidak demikian. Loh, kok Anda bisa mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita mengendarai mobil? Bukankah Saudi Arabia yang dianggap sebagai pusat ya, agama Islam itu kok melarang wanita mengendarai mobil? Saya katakan maaf. Saya belum pernah menemukan di Al-Quran manapun dan di hadis manapun ada yang mengatakan bahwa wanita dilarang mengendarai mobil. Bahkan sebenarnya pertanyaan Anda itu out of context, tidak sejalan dengan konteks. Loh, kenapa? Saya katakan karena pada zaman Nabi itu nggak ada mobil. Yang ada pada zaman Nabi itu onta kan. Jadi kalau larangan kepada wanita itu naik onta, barangkali hadisnya saya belum baca. Tapi kalau dikatakan bahwa Islam melarang wanita mengendarai mobil, saya kira itu out of context. Barangkali itu adalah aturan sebuah negara dan bukan aturan agama Islam itu sendiri. Tapi maksud saya begini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika agama kita ini dituduh diskriminasi kepada wanita, tidak menghargai wanita, ternyata memang ada juga praktek-praktek yang tidak sesuai yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam di dunia ini. Dan oleh karenanya saya kira penting sekali untuk kita belajar dalam agama Islam kita yang sesungguhnya tentang
siapa itu wanita. Ada tugas mulia kepada wanita yang berikan Al-Quran. Yang pertama adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kaum wanita lah yang kemudian hamil. Walaupun sekarang ini ternyata luar biasa dunia kita. Ada juga laki-laki yang kemudian dijadikan menjadi hamil. Ya, dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wafisaluhu fi amain. Kemudian menyapihnya anaknya itu selama 2 tahun. Tugas yang tentunya secara khusus diberikan kepada kaum wanita dan tidak kepada kaum pria. Kalau kita melihat sejarah wanita dalam pandangan agama Islam, maka jelas bahwa di dalam hal fungsi ini, dalam hal tugas ini, memang laki-laki dan wanita itu terkadang harus tidak sama. Makanya Al-Quran itu mengatakan, وَلَيْسَ الذَّكَرْ كَالْأُنْثَى. Bahwa laki-laki itu nggak sama dengan wanita, dan wanita nggak sama dengan laki-laki. Maksudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tugas dan tanggung jawab terkadang. Sebab ada kesalahpahaman di dunia barat yang mengatakan bahwa untuk bisa dijamin adanya yang disebut dengan kesetaraan, maka laki-laki dan perempuan harus sama. Dan itu terkadang juga harus sama dalam segala hal. Maka kalau laki-laki bodybuilding, wanita juga ikut bodybuilding. Kalau laki-laki tinju, wanita pun juga harus ikut menjadi petinju. Kalau laki-laki begini, perempuan juga harus menjadi begitu. Untuk dikatakan setara. Padahal ini pemaksaan konsep kesetaraan yang sesungguhnya terkadang bertentangan dengan kudrat dan tabiat kemanusiaan kita. Tapi agama Islam sangat-sangat rasional. Bahwa ketidaksamaan tanggung jawab bukan berarti mengurangi kesetaraan. Karena kesetaraan itu ada pada nilai dan penilaian. Bukan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan wanita kan tidak imam sholat. Tidak imam sholat. Apakah kita laki-laki juga harus mengatakan bahwa kita kurang dari wanita hanya karena kita tidak bisa hamil dan melahirkan? Padahal hamil dan melahirkan itu adalah tugas yang sangat mulia sekali. Ada yang mengatakan bahwa wanita tidak ada nabi dari kalangan wanita. Demikian juga. Apakah kita semua juga harus protes bahwa kita ini didiskriminasi, laki-laki didiskriminasi hanya karena tidak bisa menyusui misalnya? Nah, ini kan semua sudah pembagian berdasarkan kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya kalau kita melihat dalam sejarah, wanita-wanita dimuliakan dalam bentuk tugasnya dan fungsinya. Kita melihat bagaimana Ibu Muhammad SAW yang terdekat dengan kita dulu. Ibunya Muhammad SAW, bahwa suaminya beliau meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 bulan dalam kandungan. Lalu kemudian beliau mengasuh Rasulullah SAW hingga berumur 6 tahun kemudian Rasulullah meninggal dunia. Bagaimana juga dengan ibunya Musa alaihissalam. Ketika beliau melahirkan, Al-Quran menceritakan hanya ibunya dan kakak perempuannya saja. Tidak disebutkan ayahnya dalam cerita Musa alaihissalam. Sebuah penggambaran bahwa wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak dan Ibu baca cerita Nabi Musa waktu kecil, yang ditampilkan itu ibu dan kakak perempuan. Di mana ayahnya ketika itu? Kenapa justru yang ditampilkan oleh ibu dan kakak perempuannya? Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa seorang ibu punya fungsi yang sangat mulia, yang sangat terhormat, yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat misalnya istrinya Ibrahim alaihissalam, Hajar. Begitu melahirkan, Allah menetapkan kepada Ibrahim, bawa anakmu dan istrimu ke tempat biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Bawa dia, anak itu, ke tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tentu sebuah tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Karena kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan berarti tidak ada air. Kalau tidak ada air berarti tidak ada sumber kehidupan. Karena airlah sebagai sumber kehidupan. Tapi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya yang baru lahir dan istrinya yang baru melahirkan di sana. Saya tidak ingin menceritakan apa proses yang terjadi saat Ibrahim akan meninggalkan istri dan anaknya. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, sekitar 11, 12, 13 tahun atau sampai 15 tahun, tiba-tiba Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk atau diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Apa ujian itu? Diperintah untuk memotong anaknya. Datanglah dari Yerusalem langsung ke Mekah. Apa yang beliau katakan kepada anaknya? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya memotong engkau. Dan mimpi bagi Nabi adalah perintah. Itu adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat yakin sekali bahwa dia diperintah oleh Allah untuk memotong anaknya. Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar.
wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Loh, siapa yang mendidik seorang anak selama ini? Puluhan tahun lebih, sehingga menjadi anak yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan perintah seorang ayah atau permintaan ayahnya, bahkan disembelih. Siapa yang mendidik anak ini bernama Ismail itu? Ibunya Hajar alaihi salatu wassalam. Kalau dalam istilah orang Amerika, dia adalah single mother. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam belum pernah kembali melihat anaknya, belum pernah kembali ikut mendidik anaknya. Seorang diri Hajar alaihi salatu wassalam mendidik Ismail alaihi salatu wassalam, akhirnya menjadi anak yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peranan seorang ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Maka sekali lagi sangat penting untuk kita memahami bahwa pertama, Islam memuliakan ibu. Islam memandang bahwa kesetaraan gender adalah suatu yang sangat inherent, sangat mendasar dalam ajaran agama kita. Lalu bagaimana agar seorang wanita atau ibu ini bisa menjadi baper? Inilah judul kita ini, baper. Saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah pentingnya untuk sadar tanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam tanggung jawab ini harus disadari bahwa ada memang hal-hal yang bisa bersama-sama kita lakukan. Bersama-sama mendidik anak di rumah itu adalah tanggung jawab bersama, ayah dan ibu. Jangan bapak-bapak kemudian merasa itu mah tanggung jawab ibunya saja. Tanggung jawab mendidik anak di rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Share responsibility. Dan ini sangat penting sekali mengikut kepada contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Bagaimana ibunya Muhammad SAW, ibunya Musa alaihissalam, ibunya Ismail alaihissalam, maupun wanita-wanita dalam sejarah agama Islam kita. Ini sangat penting sekali. Kenapa saya menyampaikan pertama bahwa tanggung jawab ini penting? Kesadaran tanggung jawab ini penting. Sebab betapa banyak wanita-wanita di masa sekarang ini justru di dalam mempersepsikan tanggung jawab itu terjadi shifting. Ada perubahan-perubahan mindset di dalam memahami tanggung jawab. Mohon maaf, seolah-olah kalau kita tidak profesional di kantor, kalau kita bukan seorang yang hebat di luar, maka dia adalah bukan wanita yang profesional yang baik, yang kuat. Padahal seorang wanita itu selama melakukan tanggung jawabnya secara baik, apakah dia di rumah, apakah di luar rumah, apakah di kantor-kantor, apakah di pusat-pusat perekonomian, apakah di parlemen, selama melakukan tanggung jawab secara baik, insya Allah menjadi baper. Maka jangan menyangka bahwa ibu di rumah bukan baper. Boleh jadi justru ibu yang ada di rumah adalah seorang baper yang luar biasa, membawa perubahan yang luar biasa. Karena ibu-ibu adalah awal madrasah ulah, sekolah pertama bagi seorang anak. Saya sering mengatakan begini Bapak dan Ibu. Di Amerika Serikat ini kan luar biasa lingkungannya. Dan saya yakin di Indonesia juga. Saya tidak melihat terlalu banyak beda antara Indonesia dan Amerika. Itu hanya penamaan saja. Kenapa demikian? Karena keterbukaan media. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di Amerika, apa yang dipersepsikan oleh remaja kita di Amerika, itu juga dilakukan dan dipersepsikan oleh anak-anak remaja di Indonesia. Kenapa? Anak-anak kita begitu masuk internet, mereka sudah bergaul dengan seluruh manusia di dunia. Maka ketika saya mengatakan, salah satu kekhawatiran saya di Amerika adalah bahwa anak-anak kita akan terbawa arus. Dan ternyata banyak di antara ibu-ibu kemudian yang kurang bertanggung jawab di rumah. Di rumahlah anak-anak itu harus kita mulai membekalinya. Sehingga mereka bisa terjun di masyarakat dan bisa menyelamatkan diri. Ini yang pertama, sadar tanggung jawab. Ibu yang kurang sadar tanggung jawab, maka dia tidak akan bisa menjadi ibu yang baper. Yang kedua, pentingnya bagi seorang ibu untuk membangun wawasan terus-menerus. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tentu kalau kita melihat dalam sejarah Islam ya, bagaimana ibu-ibu itu bergandengan dengan sahabat-sahabat pria Rasulullah SAW mendalami ilmu Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW Aisyah misalnya. Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang ketiga yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Setelah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Orang ketiga yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa Aisyah yang hidup tidak terlalu lama bersama Rasulullah SAW itu begitu sangat pintar sehingga menghafal begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa seorang wanita jangan kemudian merasa bahwa ilmu pengetahuan tidak penting. Wawasan bagi seorang ibu sangat penting untuk dibangun. Apalagi dalam dunia memang serba berubah sekarang ini. Dunia yang terbuka, kalau ibu-ibu ternyata tidak menyesuaikan diri
maka mohon maaf ibu-ibu akan tertinggalkan generasi yang sudah terobsesi dengan kemajuan dunia, khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan saat ini. Anak-anak di Amerika Serikat, mohon maaf saya menceritakan sedikit ya. Kerap kali orang tua imigran kelabakan menghadapi anak-anaknya. Kenapa? Ada dua alasan terkadang atau penyebab. Yang pertama ada alasan komunikasi karena orang tua yang datang di Amerika Serikat ini walaupun pada akhirnya bisa berbahasa Inggris, tapi biasanya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris Bugis Makassar seperti saya. Atau bahasa Inggris Sunda lah kira-kira begitu. Atau bahasa Inggris Jawa gitu. Yang medoknya nggak hilang-hilang gitu. Ya. Tapi anak-anak kita yang lahir di Amerika Serikat ini, walaupun hidungnya masih hidung Indonesia, lidahnya lidah Amerika. Maka ketika mereka berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya mereka mengatakan, "What? I don't understand, Mom. Saya nggak paham, Mom. What do you say? Apa yang engkau bilang gitu." Maka di sini kemudian orang tua harus melakukan adjustment. Dan mohon maaf, ada orang tua yang kemudian merasa anaknya sudah kurang Islami, Islamnya berkurang hanya karena bahasa Inggrisnya sudah Inggris Amerika. Ini juga masalah ini. Maka diperlukan sebenarnya wawasan bagi ibu-ibu ini, karena kita memang sudah hidup dalam dunia yang berbeda. Itu yang kedua ya, wawasan penting untuk kita bangun terus. Ya. Jangan kemudian kita mengharapkan hanya di sekolah akan membangun wawasan anak kita, tapi ibu di rumah juga harus membangun wawasan bagi anak-anak kita. Nah yang ketiga adalah bahwa pada wanita itu kan ada rahim. Yang pada laki-laki tidak ada. Artinya apa? Seorang ibu yang akan melakukan perubahan perlu mengedepankan rahmah dan kasih sayang itu. Yang terkadang mohon maaf kami para kaum pria tidak memiliki itu. Apa artinya rahmah itu? Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran, mohon maaf kita masuk sedikit tafsir singkat. Ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan begini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, apa makna rahmah dan apa makna mawaddah? Dan kenapa begitu penting rahmah bagi seorang ibu? Karena ternyata mawaddah itu adalah cinta yang terkadang bersifat fisikal. Dan biasanya karena ada alasan. Duh, kenapa kamu cinta? Oh, karena istri saya pintar masak. Berarti itu ada alasan. Itu namanya mawaddah. Kenapa kamu cinta istrimu? Oh, karena istri saya cantik. Ada alasan. Itu namanya mawaddah. Kenapa kamu cinta istri kamu? Oh, karena istri saya baik. Oh, masih ada alasan. Tapi terkadang dalam kehidupan ini ketika sudah agak lama pernikahan itu, maka segala sesuatu yang menjadi alasan kita untuk menikahi seorang perempuan itu sirna atau berkurang minimal. Maka apa yang terjadi? Diperlukan rahmah dan kasih sayang di situ. Apa itu rahmah? Pertama, memberikan kasih sayang terkadang tanpa alasan. Itu yang saya sebutkan tadi, in unconditional. Tidak ada alasan. Memang rahmah, memang cinta. Maka ibu itu terkadang cinta kepada anaknya, mohon maaf, memang lebih dari orang tua, dari ayahnya. Wajar kalau Rasulullah mengatakan, cintai ibumu 3 kali, baru ayahmu. Karena cinta seorang ibu itu luar biasa betul. Luar biasa. Bukan karena anaknya baik, bukan karena anaknya pintar, bukan karena anaknya. Bukan. Memang ada ikatan dari tempat di mana anak itu tinggal selama 9 bulan, rahim itu. Maka rahmah ibu itulah sangat luar biasa kepada anak itu. Yang kedua, kata rahmah itu juga menandakan bahwa kasih sayang terkadang di sini menutupi kekurangan-kekurangan. Ya. Oleh karenanya, wanita itu terkadang ketika melihat kekurangan suaminya, masih sayang dia. Tapi laki-laki terkadang, mohon maaf, ini kita laki-laki kritik diri kita sendiri nih. Kita melihat kekurangan istrinya, cintanya udah mulai berbalik tuh. Pasti cari alasan. Maka Allah pun tahu tabiat laki-laki itu. Tapi wanita, terkadang kurang apapun suaminya itu fokus dia cinta kepada suaminya. Kenapa? Itulah rahmah. Cinta dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Maka ibu-ibu bisa menjadi baper dengan mengedepankan kasih sayang ini. Karena anak kita memerlukan kasih sayang. Anak-anak di dunia barat dan di Amerika, itu menjadi anak yang memiliki 2 karakteristik dasar. Yang pertama adalah anak yang angry atau generasi yang marah. Anak-anak di dunia barat ini pemarah. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kasih sayang itu. Begitu mereka dilahirkan, ibunya kan merasa profesional, merasa sibuk. Menyusui pun nggak mau. Nyusuin anak pun nggak mau. Padahal nyusuin anak ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, nyusuin anak itu bukan sekedar makanan fisik. Itu adalah transfer rahmah. Ya.
itu adalah memindahkan rasa kasih sayang kepada anak. Makanya Al-Quran sampai mengatakan kalau memungkinkan susui anak itu 2 tahun. Tapi orang-orang di Amerika, dunia barat ya takut hilang, mengganggu kecantikan lah, macam-macam gitu. Sampai mereka tidak mau menyusui anaknya itu. Tapi Alhamdulillah agama kita ini agama yang luar biasa. Dan oleh karenanya, mari kita belajar membangun kasih sayang ini. Didik anak-anak kita dengan kasih sayang, karena itu akan menumbuhkan kasih sayang pada mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, singkat saja karena waktu. Yang keempat adalah bahwa ibu itu harus imbang. Ya. Ibu yang baper harus imbang. Imbang itu apa maksudnya? Ada tugas-tugas utama dan ada tugas-tugas pendukung. Anggaplah misalnya begini, mohon maaf dan sama sekali saya tidak ingin sama sekali kalau ada yang merasa bahwa Islam seolah-olah mengurangi kemungkinan bagi wanita untuk membangun karir yang hebat. Nggak ada larangan dalam agama Islam kita. Bahkan saya mendorong wanita untuk berpendidikan, ya, melakukan tugas yang profesional, ya, sehingga ikut membangun dunia kita yang lebih baik ini, yang membangun umat kita menjadi umat yang kuat dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi ada tugas-tugas keibuan yang tidak mungkin bisa dilalaikan. Dan sudah pasti tugas-tugas itu adalah seorang istri dan seorang ibu. Ya. Oleh karenanya perlu keseimbangan di sini. Perlu keseimbangan. Jangan sampai kemudian sekali lagi merasa bahwa tinggal di rumah itu kok tidak profesional. Kalau ibu-ibu yang tinggal di rumah dianggap tidak profesional, lalu apa kita menuduh ibunya Musa, ibunya Ismail alaihissalatu wassalam kurang profesional? Profesionalisme itu dilihat kepada tanggung jawab, bukan kepada bentuk tugas. Ada seorang ibu yang pergi menjadi executive director di sebuah kantor, tapi kemudian tidak melakukan tanggung jawab utama dalam kehidupannya. Itu namanya ibu yang tidak profesional. Maka sekali lagi diperlukan keseimbangan dalam melakukan tugas. Ada tugas utama dan ada tugas juga pendukung. Ibu mendukung suami di dalam menopang rumah tangga. Misalnya keuangan, itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi itu bukan berarti kemudian melalaikan tugas-tugas utama sebagai seorang ibu. Ibu yang baper juga harus sadar lingkungan. Harus sadar lingkungan. Artinya apa? Bapak dan Ibu, dalam dunia global sekarang ini, informasi begitu sangat terbuka. Maka ibu yang baper harus sadar bahwa lingkungan kita sangat berbeda. Maka upaya kita untuk mendidik anak-anak kita harus dengan pemahaman atau mindset yang baru juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa anak-anak kita kalau sudah masuk Facebook, sudah masuk media sosial, maka mereka sudah membuka diri kepada seluruh dunia. Apakah ibu paham bahwa anak-anak kita sedang berbicara dengan orang Cina, dengan orang Afrika, dengan orang Amerika pada saat itu? Dan apakah anak kita sudah mampu menyaring mana yang baik, mana yang buruk ketika itu? Maka saya mengusulkan begini, bahwa anak-anak kita itu penting untuk diajar berenang. Dalam dunia modern ini, atau orang mengatakan dunia global sekarang ini, kehidupan kita alhamdulillah semakin maju, kehidupan material. Saya mengistilahkannya seperti ini. Kita punya rumah yang indah. Mungkin istana lah. Tapi sayang sekali rumah kita itu terletak di pinggiran sungai yang sangat dalam dan dahsyat. Deras. At any time, kapan-kapan anak kita bisa keluar dari rumah dan jatuh ke dalam sungai dan meninggal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cuma 3 pilihan saja. Yang pertama, jangan biarkan anak-anak kita keluar dari rumah. Tapi apa itu memungkinkan? Tentu tidak. Lalu apa pilihan kedua? Pagari sungai itu. Tapi apa itu juga memungkinkan? Tentu tidak. Kenapa? Kita larang anak kita di sini, dia bisa melakukan di sana. Sejauh-jauh kita memagari sungai itu, sejauh-jauh anak kita bisa melangkah. Maka tinggal pilihan yang ketiga saja. Apa pilihan yang ketiga itu? Ajari anak kita berenang. Tapi terkadang yang menjadi masalah, kita orang tua ingin mengajari anak kita berenang, tapi kita sendiri nggak bisa berenang. Maka baru kita ngajarin anak berenang, kita dulu yang tenggelam. Artinya apa? Karena kita tidak sadar lingkungan. Ini banyak terjadi di Amerika. Orang tua tidak melakukan adjustment, ya, penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupan mereka. Seolah-olah Amerika itu masih Jawa sana. Seolah-olah Amerika itu masih Sulawesi sana. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan di Amerika, mereka tidak tahu gimana menyelesaikan. Maka ibu-ibu harus belajar tentang lingkungan di mana kita hidup sekarang ini. Kemajuan sains dan teknologi membuka segala-galanya. Seolah-olah nggak ada batas antar manusia sekarang ini. Nah tentu yang terakhir sekali adalah
kita harus selalu mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap generasi kita ini adalah amanah keislaman kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan mau tidak mau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu khianati amanah-amanah, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kamu sedangkan kamu sadar. Apa itu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kamu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini penting untuk kita bangun sehingga akan menjadi dorongan atau motivasi bagi kita di dalam upaya untuk menjaga generasi kita. Insya Allah dengan semua poin-poin ini, ditambah poin-poin yang lebih baik lagi dari banyak ustadz yang kita dengarkan, tentunya akan menjadikan wanita semakin kuat, semakin hebat, tidak saja berfungsi sebagai orang-orang yang hanya hamil melahirkan, tapi juga memang mempersiapkan generasi sebagai generasi yang membawa perubahan. Dan mohon maaf saya ingin mengatakan begini, bahwa Islam kita itu adalah memang Islam yang harus membawa perubahan. Islam itu tidak akan dirubah, tapi Islam itu adalah perubah. Maka generasi yang kita bangun bukan generasi yang dirubah, tapi generasi yang harus membawa perubahan. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, khususnya tentunya para ibu yang baper. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsi Ali atas paparannya berkenaan ibu baper. Tadi beberapa disampaikan, di antaranya adalah Islam memandang wanita itu ada tiga, Pak Ustaz ya. Mar'ah, nisaun, umun. Mar'atun bisa mir'ah atau muru'ah. Ini ada beberapa, kalau bahasa Arab kalimatnya hampir sama, tetapi artinya berbeda, tapi tujuannya adalah mar'ah. Mereka sudah derajatnya ya. Ada nisaun, ada unsun, as-sakinah, ketentraman, dan umun, ibu. Dan ini juga masuk di dalam bagaimana seorang perempuan yang baper adalah al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah bagi putra-putrinya dan dia memberikan ilmu pengetahuan kepada putra-putrinya. Dan juga bagaimana seorang ibu baper dia sadar tanggung jawab dan keseimbangan antara tugas utama dan tugas pendukung di rumah tangganya. Dan juga seorang ibu adalah ini yang memberikan memberikan kasih sayang tanpa batas. Meskipun anaknya gimana, tapi toh kembali ke ibunya juga, memeluk ibunya juga untuk minta restu dari ibunya juga. Yang terakhir adalah tadi sadar lingkungan dan tanggung jawab, karena semuanya itu akan nanti diperlukan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz ya, tadi beberapa ada ulasan yang sulit disampaikan. Pak Ustaz Samsi, mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi dengan kita chat tadi sudah banyak sekali. Nanti mohon, meskipun di sana malam, tapi di sini kita masih siang, kita masih tetap semangat Pak Ustaz Samsi. Siap. Pertanyaan chatting pertama Pak Ustaz, mohon izin kami sampaikan. Nanti tiga dijawab, tiga di sini Pak Ustaz ya, biar tidak lama. Pertanyaan pertama dari Ibu ini Rusbandi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Dr. Imam Samsi Ali. Terima kasih untuk tausiahnya. Masya Allah sangat inspiratif. Mohon pencerahannya cara ibu dan ayah agar dapat saling mengisi dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam era dan kondisi di mana wanita atau ibu juga dituntut untuk membantu untuk menunjang ekonomi keluarga. Apakah ada batasan bagi wanita dalam memilih bidang pekerjaan? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua dari Ibu Wulandari. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya pada zaman sekarang ini kan banyak wanita yang mandiri, malah terlalu sangat mandiri sebagai seorang istri. Ibu kemudian karena kebutuhan membantu suami bekerja, bagaimana peran Islam lalu batasan apa yang harus wanita tersebut perhatikan? Yang kedua. Yang ketiga adalah dari Ibu Teti Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anak saya waktu di Australia, dan beliau ini bercerita ini, anak saya waktu di Australia sering didesak bertanya tentang LGBT. Mohon saran Pak Ustadz, bagaimana jawaban yang bijak yang tetap amar ma'ruf nahi munkar
Semoga next time Pak Ustadz membuat buku kumpulan tanya jawab bagaimana kita bisa berdakwah dengan baik di negara mayoritas non Muslim. Semoga Zoom ini ada rekamannya. Ini buat panitia nih. Semoga Zoom ada rekamannya. Pak Ustadz ada 3 dulu Pak Ustadz ya. Mohon izin dijawab dulu untuk panitia tadi. Nanti yang lain mungkin masuk belum maksudnya. Tafadhol Ustadz. Baik, saya melihat pertanyaan pertama dan kedua mirip atau sama ya, tentang bagaimana seorang ibu bisa memainkan peranan di dalam upaya membantu tanggung jawab suami di dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tentu kebutuhan ekonomi khususnya. Sampai di mana batasan-batasan seorang ibu dalam memainkan peranan tersebut. Saya kira dalam agama Islam ya tidak ada batasan-batasan selama itu memang ada pada konteks ya yang dibenarkan oleh syariah dan juga konteks moral yang diajarkan oleh agama Islam kita. Yang pertama tentu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan tabiat kewanitaan. Ya, bertentangan tabiat kewanitaan itu misalnya ketika melakukan sebuah tugas lalu tanggung jawab yang terutama itu seolah-olah memang terabaikan dengan sadar bahwa itu terabaikan. Misalnya anak membutuhkan perhatian, tapi karena atas nama professional career atau karir profesional, lalu kemudian ibunya tidak memberikan perhatian kepada anak. Padahal di satu sisi misalnya ayahnya memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah ini tentu hal yang bertentangan dengan ruh Islam, dengan semangat keislaman kita. Nah yang kedua tentu dilihat kepada tabiat pekerjaan. Apakah di sana kemudian akan terjaga muruah yang saya katakan tadi, marwah seorang wanita, kehormatan, kemuliaan. Ya, saya tidak menyebutkan secara terperinci di sini, tapi bagaimana lingkungan pekerjaan itu mendukung kemuliaan wanita dan kehormatan wanita. Nah ini juga kemudian Islam terlibat di dalam memberikan batasan-batasan di situ. Tapi dalam bentuk batasan bahwa apa pekerjaannya dan sebagainya, kita dalam agama Islam tidak disebutkan ya. Selama hal itu memang pertama tidak mengorbankan tugas-tugas utama daripada keibuan, kewanitaan. Ya, misalnya di Barat ini kan banyak yang kemudian tidak mau hamil, misalnya gara-gara alasan karir profesional. Ya, sampai kemudian berumur sekitar 35 tahun dan lebih baru mencoba mau hamil dan terkadang sudah tidak bisa hamil ya. Maka menjadi masalah dalam kehidupan di Amerika dan di Barat ini. Maka rata-rata mereka hanya punya anak 1, bahkan maksimal 2. Punya anak 2 pun mereka sudah mengeluh kebanyakan anaknya. Padahal saya ini punya anak 6, baru 6 sebenarnya. Ya, jadi maksud saya adalah bahwa bagaimana seorang wanita dalam upaya untuk mempursu atau mencari atau memenuhi tugas-tugas profesionalisme dalam karir kemanusiaan itu, jangan sampai kemudian mengorbankan tugas-tugas utama dan kodratnya sebagai wanita. Dan yang kedua, tentu lihat kepada lingkungan. Ya. Bagaimana pekerjaan tersebut tetap mendukung muruah, ya, kehormatan, kemuliaan ya, daripada seorang wanita. Ini sangat penting untuk diambil. Tapi ada tugas-tugas yang menurut saya dalam kehidupan kita sekarang ini juga memang diperlukan wanita di situ. Termasuk early education, pendidikan yang awal-awal seperti SD, taman kanak-kanak, apalagi ini. Mohon maaf, saya ini bisa ceramah kepada banyak orang, tapi saya nggak bisa mengajar anak kecil gitu. Nah, itu tugas ibu yang luar biasa. Ibu sangat profesional di situ. Kenapa? Itu tadi ada rahim, ya. Karena ketika ibu ngomong kepada anak itu ngomongnya yang kasih sayang, ya. Ada compassionate di situ yang terjadi. Maka early education menuntut ibu-ibu terlibat. Demikian juga di bidang kebidanan misalnya dan lain sebagainya. Ada tugas-tugas yang bisa kita lihat di mana ibu sangat-sangat harus memainkan. Dalam keilmuan juga demikian. Kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya. Saya salah satu program yang saya kan menjadi bagian dari Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal itu. Ya, walaupun saya tinggal luar negeri. Itu hanya 7 orang anggotanya, ketuanya Pak Quraisy Shihab. Dan salah satu program daripada Majelis Mudzakar atau pengurus Masjid Istiqlal ini adalah training ulama dari kalangan wanita. Training ulama dari kalangan wanita. Saya sangat mendukung ini, program ini. Kenapa? Karena selama ini kita mengeluh bahwa ada pemahaman-pemahaman yang bersifat
male centric. Artinya pemahaman kita itu terlalu dominannya seperti pemahaman laki-laki dalam penafsiran agama kita. Ya. Dan ini tentunya kita tidak menyalahkan karena memang selama ini ulama selalu laki-laki itu banyaknya. Khususnya setelah pertengahan ya sampai sekarang. Pada awal-awal Islam itu kan ada ulama-ulama wanita yang hebat. Ya. Pada zaman Rasulullah pun ada Aisyah radhiyallahu anha misalnya kan. Dan ada wanita-wanita yang lain. Khususnya dalam hal kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Tapi kemudian terjadi shifting karena culture, budaya. Di mana wanita terkadang tidak didorong untuk menuntut ilmu. Padahal dalam agama Islam, menuntut itu wajib. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka saya dukung program Istiqlal untuk melakukan training khusus ulama bagi kaum wanita. Agar apa? Terjadi keseimbangan di dalam menafsirkan agama, ajaran agama kita ini. Khususnya dalam hal pemahaman gender itu. Dan oleh karenanya saya kira penting bagi ibu-ibu menyadari tanggung jawabnya memang membantu mendukung suaminya, tapi sekali lagi jangan mengorbankan ya tugas utama yang saya sebutkan tadi itu. Dan yang kedua, jangan sampai kemudian mengorbankan muruah atau kehormatan kemuliaan karena atas nama perekonomian misalnya. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana kita merespon kepada anak-anak ya dalam isu-isu yang sensitif. Termasuk ketika bertanya tentang isu LGBT misalnya. Masalah LGBT ini Bapak dan Ibu sekalian, memang adalah masalah yang sangat sensitif, apalagi kami di Amerika. Kenapa kami mengatakan sensitif? Karena keberhasilan komunitas LGBTQ, komunitas ini, yang disebut LGBT, melakukan lobby yang sangat luar biasa kepada pemerintah Amerika, sehingga siapapun yang mengkritiknya, seolah-olah mengkritik HAM, hak asasi manusia. Siapapun yang tidak setuju, seolah-olah tidak setuju dengan kebebasan. Ya, kebebasan ekspresi. Maka mengatakan, kita ini gay karena ini adalah kebebasan, ini adalah hak asasi. Maka kalau kita misalnya mengkritik, mereka mengatakan berarti Islam itu tidak mendukung HAM, tidak mendukung kebebasan ekspresi. Ini sesuatu yang sangat sensitif. Lalu bagaimana kita membawa diri, termasuk kepada generasi kita yang jangan sampai kemudian justru melihat bahwa agama Islam kok sepertinya anti HAM, anti kebebasan. Ini perlu sekali pertama memahami situasi dunia di mana kita hidup. Dan yang kedua, tentu memahami mindset generasi muda kita. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan sebuah masalah. Ya, di satu sisi kita bisa menjawab secara tegas, tapi pada saat yang sama tidak cenderung disalahfahami karena cara komunikasi yang tidak tepat. Satu contoh saja. Suatu ketika waktu saya menjadi imam di Islamic Center di kota New York, saya didatangi oleh New York Times, salah satu surat kabar terkenal di kota New York atau di Amerika, namanya New York Times. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang imam kalau ada gay, ada banci yang mau masuk ke masjid kamu benarkan atau tidak? Jawaban saya ketika itu sambil bercanda. Lalu saya mengatakan, saya ini kan bukan penjaga pintu. Saya bukan menjaga pintu lalu kemudian bertanya kepada semua orang yang datang, kamu gay atau bukan gay? Saya nggak bertanya seperti itu. Jadi semua orang bisa masuk dong kalau ingin melakukan ibadah di sini. Tapi dia sambung, bagaimana kalau dia membuka diri, kalau saya gay dan saya mau beribadah? Ini bagaimana menjawabnya? Saya mengatakan begini, walaupun saya ini tidak setuju dengan konsep gay, karena saya tetap percaya bahwa Allah itu menciptakan manusia dua jenis. Adam dan Hawa. Zakar wa untha. Laki-laki dan wanita. Walaupun saya tidak setuju dengan konsep itu, saya tidak punya hak melarang orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Maka saya tidak melarang. Kalau dia mengatakan saya ini banci, tapi saya mau beribadah, apa hak saya untuk melarang? Jangan-jangan dengan beribadah itu Allah memberikan hidayah kan kepada dia. Itu jawaban saya. Tapi dilanjutkan lagi. Bagaimana kalau dia minta dinikahkan? Saya mengatakan begini. Dalam agama manapun, apalagi dalam agama kami Islam, saya juga pelajari dalam agama Yahudi maupun agama Kristen, semua setuju bahwa yang menikah itu adalah Adam dan Hawa. Tidak pernah Adam dan David, Adam dan Daud, enggak kan? Yang menikah itu Adam dan Hawa, maka saya tidak mungkin bisa menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, maksud saya, ibu yang bertanya tadi, adalah kita menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran, tapi terkadang dengan komunikasi yang
yang bisa difahami oleh orang lain, termasuk generasi kita. Sebab cara generasi kita memahami ini memang sangat berbeda dengan cara kita memahami dulu. Dulu kalau kita bertanya seperti itu, mungkin dijawab telinga kita orang tua kita kan. Ini kurang ajar, ngapain tanya seperti itu kan. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, maka anak kita terpental. Anak kita pasti akan mengatakan, agama ini agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan kebencian, mengajarkan tidak ada penghormatan kepada HAM, hak asasi manusia, dan seterusnya. Maka diperlukan komunikasi yang tepat. Ya. Saya tidak tahu bagaimana anak ibu berkomunikasi, tapi ini sangat penting sekali. Bukan hanya dalam hal gay, dalam hal hukum agama secara umum. Misalnya ada yang pernah bertanya kepada saya, kenapa babi dilarang dalam agama Islam? Saya sebenarnya bisa mengatakan karena ya Allah dan Al-Quran melarang, sudah, titik. Apapun alasan setelah itu, tidak ada jawaban yang paling mendasar daripada Allah yang melarang, titik. Tapi kan anak-anak tidak bisa memahami hanya seperti itu. Dengan cara dogmatis seperti itu. Maka saya mengatakan begini, kenapa bertanya? Kebetulan yang bertanya itu seorang muslim yang sekolah di sekolah umum. Banyak teman-temannya orang Hispanik, orang-orangnya dari Kolombia, Meksiko, dan mereka ini orang-orang ini senang sekali makan babi. Tiba-tiba ada temannya katanya mengatakan, kok babi itu adalah daging yang paling enak? Maka anak ini bertanya, kalau daging itu adalah daging yang enak, kenapa dilarang? Mungkin dalam bahasa Roma itu kenapa yang enak-enak dilarang? Nah akhirnya saya mengatakan, kamu umurnya berapa? Dia mengatakan 17. Nah kalau umur 17 tahun kamu punya driver license ya, kamu punya SIM ya? Punya. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu sedang mengendarai mobil, kamu kalau ada lampu merah berhenti atau tidak? Berhenti. Loh kenapa berhenti? Jangan-jangan tabrakan. Tapi bagaimana kalau kamu mengendarai mobil di malam hari yang sepi, tidak ada mobil yang berseberangan? Apa kamu menghantam lampu merah? Dia katakan tidak, berhenti. Nah, kenapa berhenti? Jangan-jangan ada polisi katanya. Saya katakan, tapi kalau kamu yakin nggak ada polisinya, gimana? Dia katakan tetap berhenti. Loh, kenapa berhenti? Jangan-jangan ada kamera katanya. Tapi saya bilang, kalau ya kamu yakin nggak ada kameranya, apa yang kamu lakukan? Berhenti atau tidak? Berhenti. Loh, kenapa? Karena itu aturan. Saya katakan ya jawaban saya juga sama sebenarnya. Itu aturan. Hanya kan kalau saya mengatakan Allah yang mengatur seperti itu, kamu akan pasti bertanya kenapa Allah mengatur seperti itu. Jadi maksud saya begini. Terkadang kita dalam menjawab itu diperlukan komunikasi yang minimal mengantar kepada cara pemahaman mereka. Sebab generasi kita adalah generasi yang dalam istilah saya di Amerika, generasi of whys. Generasi yang semuanya why. Kenapa. Semua dipertanyakan kenapa. Dan kita tidak boleh marah hanya mengatakan kenapa. Harus kita berikan jawaban dan komunikasi yang pas. Nah ini sangat penting sekali. Jadi Ibu, saya mungkin tidak spesifik memberikan jawaban bagaimana menjawab kalau bertanya tentang LGBTQ atau LGBT. Tapi jawablah dengan jawaban sesuai dengan keyakinan kita, tapi dengan komunikasi yang pas. Jangan sampai tidak sesuai, disampaikan lagi dengan komunikasi yang tidak sesuai. Sehingga anak kita semakin bingung. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa lagi. Tadi tentang batasan seorang perempuan yang bekerja sudah dijelaskan. Yang tentu lingkungannya harus mendukung tentang muru'ah dan lain sebagainya. Dan tadi juga yang tentang LGBT tentu dijawab dengan yang hati-hati dan penuh dengan komunikatif. Saat ini Pak Ustadz, ini mohon izin masih banyak sekali Pak Ustadz. Dari chatting dari Ibu Firma Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya punya pertanyaan seperti yang sudah Bapak jelaskan. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak, Al-Ummu Madrasatul Ula. Bagaimana bila seorang ibu yang mengajar anaknya untuk sholat dan mengaji, tapi bacaan sholat dan bacaan Al-Qurannya belum baik atau sempurna? Apakah lebih baik meminta bantuan guru atau ustadz untuk mengajarkan? Sementara saya pernah dengar ustadz lain yang mengatakan bahwa salah satu tabungan amal bagi seorang ibu adalah ilmu yang diajarkan lalu diamalkan oleh anaknya. Lalu bagaimanakah bila ilmu agama itu diajarkan oleh orang lain? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa ini dari Ibu Firna ini. Nah, Pak Ustadz juga ada pertanyaan ini juga hampir bersama. Pertanyaannya dari Ibu Ayu Putri. Apa solusi seorang ibu rumah tangga ingin baper, tapi terkendala, mungkin istilahnya sekarang itu terkendala gaptek istilahnya gitu kan. Jadi sekarang ada pembelajaran jarak jauh, mungkin ilmu terbatas tentang IT kira-kira seperti itu. Bagaimana nih solusinya?
Nah, yang ketiga dari Bu Nenden Hajrianti, anak-anak supaya bisa menyaring yang baik dan buruk, itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak Ustadz Imam Syamsi, mohon solusinya. Pak Ustadz, ini ada satu lagi terakhir Pak Ustadz, pertanyaan yang via chatting, nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa ya? Ini saya bacakan dari Maleka kelas 1A. Wah, ini kelas 1 ini, mungkin orang tuanya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf izin bertanya. Secara garis besar yang saya ketahui ada 3 tugas kaum wanita, tadi sudah disampaikan, yang ditetapkan oleh Islam. Antara lain adalah sebagai penenang dari ketentraman, kedua sebagai sumber kasih sayang, dan ketiga sebagai ibu rumah tangga dan pendidik. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kami kaum wanita sadar akan prinsip ini dan istiqomah dalam menjalankannya? Itu Pak Ustadz pertanyaan dari Mbak tadi. Baik. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, saya kira tentang melaksanakan tanggung jawab ya kepada anak kita, mengajar anak-anak kita. Apakah harus kita yang langsung atau boleh misalnya mengundang seorang guru? Dan apakah kalau mengundang guru itu mengurangi makna tanggung jawab sekaligus mengurangi pahala? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Saya kira tergantung kepada situasi. Tapi yang terpenting adalah satu, harus ada kesadaran penuh bahwa ibu bapak tentunya punya tanggung jawab penuh untuk melakukan tugas sebagai penyelamat dari, dalam istilah Quran, wiqayah, menyelamatkan dari api neraka ini. Ya, kedua dalam bentuk kita punya tanggung jawab pendidik. Bapak dan ibu yang bertanggung jawab sebagai mendidik anak ini. Sering saya mengatakan begini, kalaupun anak kita itu kita kirim ke sekolah Islam, anggaplah misalnya Al-Azhar ini, tapi ternyata di rumah ibu dan bapak itu kurang kesadaran tanggung jawab, jangan pernah menyangka bahwa anak kita itu akan menjadi siapa-siapa. Karena sekolah itu mereka anggap sebuah formalitas. Mungkin dia hafal ayat, mungkin dia hafal hadis. Tapi begitu pulang dia tidak melihat suasana Islam di rumahnya. Ibu bapaknya tidak punya kesadaran Islam itu sendiri. Tidak punya kesadaran tanggung jawab itu sendiri. Maka anak ini mengatakan, saya mau sekolah untuk mendapatkan ijazah. Tapi pembentukan karakter yang sesungguhnya itu ada di rumah kita. Maka sekolah yang sesungguhnya adalah ada di rumah kita. Sekolah yang di luar sana itu pendukung. Maka saya sering mengatakan begini. Jadikanlah rumah kita itu sebagai pusat dari 3M. 3M. M. Yang pertama, madrasah. Yang kedua, musalla. Maaf, musalla atau masjid lah, masjid. M. Yang ketiga, musalla, pakai sin. Madrasah, masjid, musalla. Bukan musalla, musalla, pakai sin. Apa itu madrasah? Bahwa tempat kita mendidik anak yang pertama dan terutama adalah rumah kita. Dan guru yang terbaik bagi anak-anak kita adalah ibu bapaknya. Sekali lagi, kita kirim anak kita sekolah Islam sekalipun, tapi di rumah ibu dan bapak tidak menempatkan diri sebagai pendidik utama bagi anak-anak, maka anak-anak kita akan mengatakan, saya mau sekolah di sana untuk mendapatkan ijazah. Tapi tidak akan terbentuk sebuah karakter. Tapi kalau ibu bapak itu adalah guru di rumah, anaknya mau tidur, nak, tidur gimana sesuai Islam? Kan itu pendidikan itu guru tuh. Anak mau bangun, sudah baca doa enggak? Diingatkan, ayo salat subuh. Itu kan semua itu. Mau makan tangan kanan, baca bismillah, baca doa setelah makan. Itu kan tanggung jawab ibu dan bapak di rumah gitu. Ya. Maka itu yang harus kita bangun pertama. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Yang kedua, musalla, pakai shot atau masjid. Artinya apa? Pusat di mana kita menanamkan ketaatan kepada Allah di rumah kita itu. Tiba-tiba anak kita mau pergi ke sekolah, lari saja tanpa salam. Kamu kok nggak salam loh? Padahal dia menyangka kan cuma ibunya saja di rumah. Bukan masalahnya di situ. Masalahnya ini apakah anak kita itu tahu makna salam gitu loh. Ya, gitu. Datang ke rumah, masuk rumah pun nggak salam. Kita ajarkan bagaimana dia taat kepada Allah di rumah itu. Itu namanya masjid. Maka masjid itu bukan sekedar tempat kita sujud, bukan. Sujud dalam arti meletakkan dahi, bukan. Kata masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, sujud. Itu artinya ketaatan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard.
Kepada Allah sujud apa yang di langit dan di bumi. Maka kata masjid, rumah kita sebagai masjid, rumah kita harus menjadi pusat pembelajaran ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jadikan musalla, pakai sin. Apa itu musalla? Tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan. Anak merasa terhibur di rumah. Kalau anak merasa tidak ada hiburan di rumah, hiburan itu artinya menyenangkan, menenteramkan, ada rasa damai ketika di rumah. Tapi begitu sampai di rumah, dia merasa terancam, merasa nggak enak terus. Karena mungkin bapak ibunya selalu berkelahi saja, bertengkar saja kan gitu. Ya anak kita akan mencari tempat hiburan di tempat yang lain. Hiburan yang saya maksud bukan berarti harus ada lagu dangdut, bukan. Maka rumah kita harus menjadi 3M ini. Sekali lagi, madrasah, masjid, dan musalla. Ya. Nah, oleh karenanya, bagaimana peranan ibu ini? Apakah langsung? Ya tergantung situasi. Tapi yang penting sadar tanggung jawab dulu. Nah, kalau ternyata merasa bahwa kita nggak bisa memainkan peranan itu karena kekurangan-kekurangan kita sendiri, ya tidak apa-apa. Ajaklah guru. Ya. Mintalah guru lain mengajar. Insya Allah pahalanya tetap kok. Justru kan niatnya dari kita. Ya, karenanya, kalau masalah teknis itu tergantung kepada keadaan. Ada ibu dan bapak yang ingin sekali mengajar anaknya, tapi ibu dan bapak ini sendiri punya kekurangan-kekurangan, tapi dia punya kesadaran, alhamdulillah. Kesadaran itu adalah modal utama. Dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab. Dia mengundang guru untuk datang mengajar anaknya. Tapi jangan sampai kemudian mengatakan begini, anak-anak saya udah diajar oleh guru. Lalu kemudian kita sendiri yang kurang punya kemampuan merasa ya kita mau udah tua. Emangnya hanya anak-anak kita yang mau masuk surga? Jadi jangan orang tua ini merasa terus kita mau udah tua, anak kita sendiri diajari oleh guru gitu. Ini sama bapak-bapak dan ibu-ibu di Amerika ini sering kali ngantar anaknya ke masjid kalau Sabtu Minggu belajar Al-Quran. Tapi bapak ibunya sendiri kerjanya shopping terus saja kerjanya. Nggak belajar Quran gitu. Sehingga anaknya pulang dari masjid diminta oleh anaknya, "Ma, ada homework, ada kerjaan rumah nih." Ibunya nggak bisa ngajarin. Kenapa? Ibu bapaknya sendiri nggak pernah belajar gitu. Jadi jangan diajarin alasan gitu ya. Saya kira begitu Ibu. Lalu yang kedua tentang gaptek ini ya. Ya saya kira ya belajar itu Bu, itu is a life process ya. Learning is a life process. Belajar itu adalah selama kita masih hidup kita harus belajar terus menerus. Ya tentu memang ya kita punya kekurangan-kekurangan lah. Tapi kita harus belajar terus menerus. Karena misalnya saya ini mengenal misalnya komputer ya ketika sudah berada di Saudi misalnya. Jadi selama saya menjadi mahasiswa tidak pernah mengenal komputer. Begitu sampai di Saudi menjadi guru harus tentu di sana kami baru belajar. Ya. Tapi anak-anak kita sekarang umur 3 tahun pun sudah bisa bolak-balik ya komputer itu. Inilah kelebihan generasi muda kita sekarang. Dan oleh karenanya saya kira kita orang tua harus bisa belajar menyesuaikan saja. Walaupun kita memang sadar bahwa kita masih ada gaptek sana sini. Tapi ya tetap harus berusaha lah supaya kita tidak ketinggalan zaman. Ya terkadang mungkin anak kita nggak mengungkapkan, tapi di balik kepala mereka mengatakan, kok ibu saya, bapak saya kok nggak tahu sama sekali ya. Akhirnya terkadang mereka main-mainin kita. Bukan sengaja mereka ingin kurang ajar, tapi ya keadaan memang begitu. Nah, karena kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, belajar terus-menerus. Nah, tentu mengenai penyaringan tadi, ya itulah termasuk juga ya kita harus banyak belajar agama ini supaya kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Ya, saya katakan tadi bahwa terkadang kita ingin mengajar anak kita untuk berenang, tapi kita sendiri tidak bisa berenang. Artinya apa? Kita inginkan anak kita itu untuk bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah dalam hidup. Tapi kita sendiri ini buta terhadap mana yang salah dan mana yang buruk itu. Karena kita tidak belajar dengan baik. Dan oleh karenanya, kita orang tua terus-menerus dituntut untuk membangun kesadaran tersebut. Ya, agar kita belajar sehingga kita bisa betul-betul mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saringan tersebut kemudian kita usahakan transfer kepada anak kita. Sehingga anak kita ketika terjun di masyarakat dengan lingkungan yang sangat deras dan keras itu, mereka bisa menyelamatkan diri mereka karena mereka tahu bagaimana berenang di tengah tantangan yang ada di tengah masyarakat tersebut. Nah, tentu yang terakhir Ibu Malika tentang bagaimana kita membangun kesadaran ya. Pertama, tidak ada penyesalan yang paling menyedihkan ya lebih daripada ketika kita sudah berada di akhirat nanti. Dan pendidikan anak ini adalah tanggung jawab besar di akhirat nanti. Oleh karena itu, ambillah sungguh-sungguh tanggung jawab ini seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Kenapa didahulukan diri kalian?
Pertama, untuk menjaga anak kita, kita perlu jaga diri kita. Untuk mendidik anak kita, didik diri kita. Untuk mengajari anak kita, ajari diri kita. Untuk mentransfer ilmu kepada anak kita, kita harus berilmu. Untuk menjaga anak kita dari api neraka, kita harus menjaga dari api neraka. Dan tentunya makna yang lain, kalau kita sampai tidak bertanggung jawab melakukan tanggung jawab penjagaan itu, maka nanti di hari akhirat nanti kita tidak juga bisa terjaga dari api neraka. Makanya ada anak nanti, orang tuanya lihat udah masuk surga nih, protes anaknya, kenapa? Kok saya dulu nggak tahu ya, wahai ya Allah. Saya dulu nggak sadar. Orang tua kamu yang akan masuk surga ini nggak pernah menyadarkan, nggak pernah memberitahu. Itu di akhirat nanti lidah kita nggak bisa dikontrol lagi. Kalau dunia ini mah kita kontrol lidah kita kan. Maka lidahnya mengatakan, betul ya Allah. Kami dulu sibuk tahajud sendiri. Kami dulu sibuk ngaji sendiri. Kami dulu sibuk berdoa sendiri, zikir sendiri. Tapi anak dibiarkan begitu saja. Maka anak ini kemudian menarik orang tuanya masuk ke neraka bersama-sama. Itulah tanggung jawab. Maka saya kira untuk membangun kesadaran ini, sadarlah kita akan tanggung jawab ukhrawi kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja ini, terkadang ketika anak sudah mulai membentak orang tuanya baru kita sadar. Oh iya, jangan-jangan adanya anak nakal itu karena nakal orang tuanya. Maka terkadang ada kenakalan remaja, biasanya karena kenakalan orang tua. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang di kemudian hari. Maka bangunlah kesadaran sedini mungkin. Kata Rasulullah SAW, murusi biyanakum bis salati 'inda sab'in. Perintahkanlah anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Kata 7 tahun itu artinya sedini mungkin. Karena di zaman Rasulullah 7 tahun itu masih betul-betul ya anak-anak main kelereng lah di padang pasir gitu. Jadi jangan sekarang 7 tahun ditafsirkan di abad 21, bukan. Kalau 7 tahun di abad 21 ini, itu mereka udah bisa main komputer. Jadi dari dini mungkin lah. Sedini mungkin anak itu kita harus ajar. Itulah kesadaran yang harus kita bangun. Kalau tidak, maka akan ada penyesalan yang terjadi di kemudian hari. Tidak saja dunia, tapi nanti yang paling besar adalah di akhirat nanti. Dan kita harus betul-betul berhati-hati karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Ustaz penjelasannya, ini ada 3 poin yang penting dari ini. 3M. Kalau di Indonesia ada 3M yang musim pandemi, sekarang ada 3M. Madrasah, musola, dan musalla. Nah ini ada madrasah al-umum. Ini memang semuanya larinya ke al-umum, madrasah al-umum, Pak Ustadz. Kalau baper itu di situ sebenarnya ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Ada musola dan ada musalla sebagai tasliyah, hiburan. Jadi anak kalau pulang ya antusias ke rumah, ketemu ibu bapaknya dan luar biasa. Pak Ustadz terima kasih. Mungkin terakhir, sesi terakhir Pak Ustadz mohon izin sekali lagi. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan raise hand, angkat tangan. Mungkin operator bisa membantu kami untuk menunjuk 1 orang 2 orang. Bu siapa? Bu Yun, silahkan Bu Yun. Bu Yun. Ya, tafadhol, ini kelihatan di layar ada beberapa juga. Suaranya masih di mute, sebentar lagi, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, Bu Yun, silahkan. Tafadhol Bu Yun. Sehat Bu Yun. Ya Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Salam. Ini Pak Ustadz, saya kan ada 2 anak bujang ya di rumah ya. Jadi yang lebih suka suka terbuka sama saya itu yang bertanya yang bungsu ya, yang bungsu. Nah, kita kan beberapa ini sering nonton itu tentang film Designated Survivor yang seorang menteri mendadak jadi presiden karena ada terjadi pengeboman di Pentagon ya, di White House ya. Jadi anak saya Kevin ini, bungsu Kevin ini suka ikut nonton bareng saya. Banyak sih yang bisa kita ini ya, kita lihat bareng gitu ya sama anak. Jadi siapnya seseorang menjadi seorang pemimpin dadakan ya di situ ya. Karena dia diangkat langsung jadi presiden karena peristiwa pengeboman itu. Nah, sebelumnya anak saya kan kita cerita malam, biasa kita kalau malam itu suka tanya-tanya, cita-cita apa aja gitu ya Ustadz ya. Jadi anak saya nih sangat tertarik dengan kehidupan di Arab Saudi. Jadi cita-citanya beda ini Ustadz. Jadi cita-citanya bukan mau jadi ya, ini anak saya mendengar langsung ya Ustadz ya, biar dia tahu. Enggak, mamanya menanyakan ini supaya dia dengar gitu ya, biar tahu. Jangan gitu. Iya. Jadi
Jadi cita-citanya itu kita bertanya apa nak cita-citanya. Adik malu, nggak apa-apa sampaikan saja. Karena dulu cita-citanya tuh mau jadi kan. Boleh Pak Ustaz. Jadi cita-citanya itu mau jadi Raja Salman Pak Ustaz. Masya Allah, dia malu Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz ya. Jadi dia mau jadi Raja Salman. Saya bilang, wah nak kalau mau jadi Raja Salman, kebetulan kita bukan keturunan raja, jadi kita nggak bisa ya nak untuk bercita-cita untuk jadi Raja Salman. Terus jadi kalau mau tinggal di sana itu gimana Ma? Dia bilang, adik harus punya satu ilmu yang yang bisa membawa adik yang menjadi sukses dan bisa hidup di Arab Saudi. Salah satunya ya saya bilang menjadi seorang yang inilah ya dari pemerintahan Indonesia. Terus anak saya bilang, kalau gitu, jadi saya bilang kalau paling tidak minimumnya itu nak jadi Imam Masjidil Haram, saya bilang baru bisa ketemu sama. Akhirnya dia maunya ketemu sama Raja Salman gitu ya Ustaz. Nah, jadi kalau begitu mah, adik nggak perlu menuntut ilmu, yang penting adik hafiz Quran, jadi bisa jadi Imam Masjidil Haram. Saya bilang, kalau mau jadi hafiz Quran itu juga harus punya ilmu, saya bilang Pak Ustaz. Karena apa? Kenapa begitu? Kan kita bisa membaca, kita bisa menghafal. Kita menghafal itu butuh kecerdasan, saya bilang. Jadi saya bilang, kalau kayak Ustadz Adi Hidayat ya, nah, kalau menjelaskan itu, surat ini halaman segini posisinya di bawah, itu nak ilmu, itu dia pinter, karena pinter. Kalau dia nggak pinter, dia nggak bakal seperti itu. Baru dia, oh begitu mah berarti butuh. Jadi dia menyangka adanya perbedaan antara agama dengan ilmu gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi setelah saya jelaskan seperti itu, oh begitu mah. Nah, jadi beberapa waktu sebelumnya saya pernah dengar dari Ustadz ada mengatakan anak-anak itu jangan ketika dia menyatakan, kita tanya cita-citamu jadi apa, adik pengen cita-citanya jadi apa, terserah, kita tidak boleh menyerahkan cita-cita itu kepada anak gitu ya Pak Ustadz. Nah, sementara kita harus menentukan anak itu harus setidaknya dia harus punya cita-cita yang bisa untuk masa depan dia gitu. Nah, saya flashback balik ke cerita tadi, waktu anak-anak sekolah berkunjung ke White House itu. Nah, iya, betul. Dia si istri presidennya bilang gini, Pak, anak saya pikir menjadi orang yang luar biasa, ternyata anak saya biasa saja. Nah, si guru menyatakan kalau anak-anak itu jangan dipaksakan karena dia punya kelebihan yang lain. Nah, anak saya mengutip seperti itu. Jadi mana saya menjelaskan, dia malah menggarisbawahi yang itu gitu. Nah, ini mah mama memaksakan kita bercita-cita, tapi di situ kata-kata gurunya itu kita tidak usah memaksakan karena anak itu punya kelebihan yang lain. Nah, jadi dia tetap fokus, dia tetap mau yang tidak mau dipaksakan dengan satu cita-citanya gitu. Mohon penjelasan pencerahan. Ya, baik. Cukup, Bu Yun. Terima kasih, Bu Yun. Ya, Tambah Kak Ustaz? Ya, jadi saya melihat banyak hal-hal di sini ya. Yang pertama tentang pentingnya komunikasi, dan saya kira Ibu Yun ini punya komunikasi yang baik dengan anak-anak. Banyak orang tua yang ternyata agak berat berkomunikasi dengan anak-anak. Itu biasanya karena beberapa faktor. Yang pertama, memang anak-anak ini punya lingkungan tersendiri, apalagi sudah mencapai umur remaja yang terkadang lingkungan yang sudah beda dengan lingkungan orang tua, sehingga komunikasi itu nggak nyambung. Dan oleh karenanya saya kira penting komunikasi ini. Nah, yang kedua, mungkin dalam mengkomunikasikan kepada anak tentang sebuah cerita yang terjadi, apalagi lewat film misalnya, juga perlu diingatkan bahwa ada realita yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh film itu. Film-film misalnya banyak memproduksi tentang bagaimana Islam itu berbahaya, Islam itu keras, ya. Dan ini jangan sampai kemudian anak-anak mengambil sebuah kesimpulan dari film-film yang ada, gitu. Termasuk tentang kehidupan di Timur Tengah, ya, seolah-olah bahwa
Raja Salman ini kemudian harus menjadi role model atau tauladan misalnya kan. Padahal tentu belum tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Saudi, apakah itu raja sampai orang-orang biasa bahkan ulama-ulama sekalipun, belum tentu menggambarkan ya keislaman yang sungguhnya yang kita pahami dari Quran dan Sunnah kan. Sehingga anak-anak kita ini tidak terjatuh dalam perangkap role model atau ketauladanan yang tentunya belum tentu bisa kita jadikan sebagai modal ke depan. Tinggal di Saudi Arabia juga, saya kira saya pernah tinggal di Saudi Arabia, bahkan salah satu doa saya ketika di Saudi Arabia selama 2 tahun itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi di tempat yang lain. Kenapa? Bukan saya tidak suka Mekah Madinah. Ya, waktu itu di tahun 90-an, tidak ada tempat yang paling indah kita berkreasi hati ya, jiwa, daripada Mekah. Kita kalau Kamis malam sudah tinggal di Masjidil Haram, beritikaf sampai selesai Jumatan baru kembali ke rumah. Itu kita lakukan hampir setiap pekan, hampir setiap minggu. Tapi saya kemudian minta untuk mencari tempat pengabdian yang lain. Kenapa? Ada beberapa hal. Saya tidak perlu menyebutkan di sini, tapi salah satunya ketika itu adalah masih seru tentang TKW TKI ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi TKW TKI dari Indonesia. Tapi intinya adalah bahwa kita harus memberikan juga realita yang sungguhnya kepada anak kita tentang sebuah negeri, sebuah negara, sebuah tempat. Jangan sampai terobsesi dan kemudian mengalami kekecewaan di kemudian hari. Dan mengenai ingin menjadi imam lalu hanya hafal Quran, memang benar ya. Apalagi dalam istilah dalam istilah Amerika, imam itu ya bukan sekedar imam sholat. Imam itu artinya pemimpin. Jadi kita memimpin komunitas. Dan itu dalam segala hal ya, termasuk masyarakat kita itu bertanya, ini di musim pemilihan, siapa yang harus kita pilih? Misalnya kan, contoh saja. Maka pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah, bisa komunikasi dengan komunitas agama lain, dan itu yang kami lakukan di Amerika. Jadi bukan sekedar menghafal Quran, bahkan bukan sekedar ya berilmu secara Islam, tapi memahami keadaan lingkungan di mana kita hidup. Nah, mengenai cita-cita ataupun keinginan anak-anak ini, memang ya orang tua bisa mengusulkan, bisa menganjurkan, tapi orang tua tidak punya hak untuk menentukan ya, apa yang anak-anak kita pilih di masa depan. Karena bagaimanapun kita merasa sama dan dekat dengan anak kita, Allah itu memberikan perbedaan-perbedaan pada setiap manusia dan masing-masing punya kecenderungan. Ya, ada anak saya yang tiba-tiba dia ingin di IT, ya, dia insinyur di bidang informasi teknologi. Kemudian anak saya di akuntan misalnya, ada satu anak saya di engineering. Belum pernah ingin jadi imam. Tiba-tiba anak kelima baru ingin hafal Quran. Alhamdulillah sudah selesai hafal Quran di Indonesia. Ada program cepat menghafal Quran selama sebulan 2 bulan selesai. Dan ini satu-satunya anak yang mau jadi imam. Nanti kamu mau jadi apa? Jadi dokter ya? Enggak, saya mau jadi imam saja. Masing-masing punya kecenderungan. Jadi anak-anak itu punya passion, punya kecenderungan pribadi masing-masing. Ya mungkin belum nampak ketika di SD. Di Amerika ini ketika sudah masuk SMA, itu sudah ada penjurusan. Maka anak-anak ketika tamat di SMP, ya, dan di sini kan SMP 2 tahun, masuk di SMA, itu sudah ada sekolah-sekolah yang bersifat penjurusan. Ada sekolah teknik, ada sekolah ini. Karena sudah diarahkan kepada apa yang dia suka gitu. Ya. Nah, orang tua tidak bisa memaksakan apa yang diinginkan oleh anak. So, jangan sampai itu bertentangan dengan keinginan anak. Ya. Dan oleh karenanya, ya, orang tua bisa mengusulkan misalnya berdasarkan apa, silakan saja. Tapi kalau ternyata anak itu tidak sesuai, jangan dipaksakan. Pada akhirnya akan terpental. Dan oleh karenanya Al-Quran itu mengatakan begini, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Semua bekerja pada skillnya masing-masing. Jadi semua manusia itu punya pilihan, memilih berdasarkan dengan keinginan, passion yang ada pada dia. Lalu kemudian dia akan pursue, dia akan lanjutkan upaya untuk mendapatkan karir tersebut. Ya. Jadi sekali lagi orang tua dengan segala penghormatan anak kepadanya, tapi orang tua tidak punya hak untuk memaksakan anak menentukan masa depannya. Ini kalau kita ambil secara spesifik juga termasuk pada memilih pasangan. Ya. Termasuk wanita. Ada praktek-praktek yang salah di dunia Islam, di mana terkadang ayah sering menentukan siapa calon suami anak perempuannya. Ini tidak boleh. Ayah atau ibu bisa memberikan usulan. Tapi yang harus menentukan apakah dia terima atau tidak dari calon suami seorang anak perempuan tersebut adalah anak perempuan itu. Tidak boleh dipaksakan. Ya.
bisa mengusulkan, bisa membantulah mencarikan. Tapi kalau tidak setuju jangan dipaksakan. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Demikian juga dalam hal karir misalnya, orang tua tidak boleh memaksakan kepada anak. Tapi silahkan didorong, dimotivasi, dibantu. Tapi jangan pernah kemudian menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak di masa depannya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu kita di sini sudah jam 11.23 Pak Ustadz, setengah 12 siang. Di sana berarti jam tengah malam harus sebentar lagi Pak Ustadz. Tengah malam. Bapak Ibu, terima kasih semua atas kehadiran di kajian online. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Pak Ustadz, sebelum terakhir di acara kita ini, mohon Pak Ustadz memimpin doa buat kita semuanya, serta yang hadir di sini dan tentu buat keluarga kita semuanya. Tafadhol Ustadz. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita diberikan barakah dan rahmah karena niat yang baik ini, dan mudah-mudahan semua kita dimudahkan dalam hidupnya insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya man biyadihil khairu kullu waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma yassir lana umurana waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana li ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين. Ya, terima kasih Pak Ustadz Dr. Muhammad Samsi Ali SMA. Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Tentu seandainya nih Pak Ustadz ini pulang ke Indonesia, mungkin nanti bisa menghubungi kami, biar dia akan menjemputnya di bandara. Langsung saya ajak ke SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Siap Pak Ustadz ya, siap insya Allah ya. Siap. Nanti kita ceramah di sini, ceramah lagi ke Imam Besar Amerika, kira-kira seperti itu nanti. Ya, tentu kita tunggu Pak Ustadz ya, kita tunggu kapan pulang ke Indonesia, mungkin pandemi bisa selesai. Amin, insya Allah. Harap bisa menghubungi panitia PIKOM Bu Nenden tadi dengan suara merdunya, lagunya luar biasa. Terima kasih Bu Nenden, terima kasih Bu Ketua PIKOM dan jajarannya. Bapak Ibu, di akhir acara Pak Ustadz mohon izin, ini ada beberapa pengumuman sebenarnya sih, di antaranya sih memberikan PIKOM si Rohani PIKOM SD Islam LBS memberikan apresiasi kepada para penanya sebenarnya. Ya, kami sebutkan Ibu PIKOM, mohon izin. Yang penanya pertama tadi Ibu Winnie Rusbandi, kemudian Ibu Firma Amelia, dan Ibu Esti Wulandari. Ini perlu disebutkan tidak hadiahnya? Perlu disebutkan ya. Baik, Pak Ustadz mohon izin menyebutkan door prize-nya. Yang nama Ibu Hajah Winnie Rusbandi, Ibu Firna Amelia mendapatkan sebuah kalung. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Kalung kesehatan, mendapatkan kalung kesehatan. Kemudian Bu Esti Wulandari mendapatkan sebuah gamis. Ibu juga ada Bu Teti mendapatkan sebuah gamis. Kemudian ada Ibu Malika mendapatkan sebuah gamis. Ibu Nenden juga sebuah gamis. Kemudian dan juga ada Ibu Ayu Putri juga mendapatkan sebuah gamis. Juga doorprize diberikan kepada yang join pertama. Luar biasa ini promonya, sudah mau join kan nunggu Pak Ustadz tadi nunggu jam berapa nih. Nah, kita sampaikan ini join yang pertama adalah Ibu Ayu Putri. Ini dari kota mana nih, Indonesia mana, saya belum tahu, nanti bisa menghubungi panitia. Kemudian juga ada Ibu Irma Damayanti, kemudian ada Ibu Mela Nugroho dan Ibu Yun yang terakhir. Nih, terima kasih semuanya Bapak Ibu, hadiahnya. Jika ada kekurangan tentu kami mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Uus Mata Wicak beserta jajarannya, Ibu Hajah Winnie selaku pengurus yayasan juga, dan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Khairuddin MBA dan jajarannya, dan semua
Bikom SDI Sama Bismillah Damai. Sekali Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Siap. Ustadz Samsi Ali, mudah-mudahan Pak Ustadz Samsi Ali sehat walafiat di Amerika. Amin. Tadi pesan kita jangan lupa ketika pulang Indonesia mampir ke Al-Azhar Bumi Sepang Damai, Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Insya Allah. Saya baru mendarat kemarin dari Indonesia. Dan gitu ya? ya, dan tempat ceramah saya terakhir di Tangerang kemarin. Saya lupa. Tangerang Pak Ustadz. Ada namanya Nanti ada namanya Masjid Rahmatal lil Alamin. Saya lupa di nama perumahannya di mana. Tapi di Tangerang. Iya, iya. Nanti bisa ceramah di Masjid Asharif Al-Azhar Bumi Sepang Damai Pak Ustadz ya. Amin amin. Insya Allah. Ya, karena kalau begini kan rasanya dekat sekali dengan Pak Ustadz Samsi Ali. Amin. Bapak Ibu semuanya dan Ustadz Samsi Ali, kami mohon maaf dan sebenarnya kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang baik, kurang sopan di hadirin semuanya. Terakhir kami sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu